Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Bakti Apriliana. Saya perawat di RSI Sultan Agung dan sebagai edukator diabetes yang akan memberi penyuluhan tentang diabetes mellitus atau DM dan injeksi insulin. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penderita diabetes mellitus atau DM kepada saya. Saya mendapatkan terapi insulin 4 kali sehari. Tapi kenapa setiap kontrol gula darah saya selalu tinggi? Padahal saya sudah tidak makan yang manis-manis. Gula darah tinggi bisa terjadi karena bapak dan ibu semua dalam menyuntikkan insulin kurang sesuai. Meskipun dalam hal makan dan minum, bapak dan ibu sudah mengatur diet dengan baik. Kadang saya suntik insulin, kadang tidak. Karena saya takut nanti lemas dan gula darah saya jadi drop. Kalau lagi pergi juga, insulin tidak saya bawa, jadi saya tidak suntik. Jangan begitu bapak dan ibu, karena hal tersebut termasuk tidak patuh dalam penggunaan insulin. Saya akan menjelaskan apa itu insulin, bagaimana cara penggunaannya, apa saja manfaatnya, apa efek sampingnya, dan bagaimana cara penanganan jika gula darah drop. Insulin sendiri adalah hormon yang mengatur gula darah dalam tubuh. Jika hormon insulin rusak, maka diperlukan insulin dari luar yang diberikan secara injeksi atau suntikan. Suntikan inilah yang diresepkan atau diberikan oleh dokter untuk pengobatan DM agar gula darah terkendali. Gula darah yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti gagal ginjal, penyakit jantung, bahkan bisa menyebabkan amputasi karena adanya gangren atau luka yang terlanjur infeksi parah. Injeksi insulin yang diresepkan oleh dokter harus disuntikkan sesuai dosis dan waktu yang telah ditentukan jika ingin gula darah dapat terkendali, di samping dengan menjaga pola makan dan olahraga. Pasien yang sudah didiagnosa DM harus berobat secara teratur untuk pemantauan gula darahnya. Maksimal 1 bulan sekali harus bertemu dengan dokter untuk memeriksakan kondisinya dan juga gula darahnya. Biasanya, pasien dengan gula darah yang belum terkontrol akan dianjurkan untuk kunjungan ke dokter seminggu sekali. Bagi yang gula darahnya sudah terkontrol, maka kunjungan ke dokter dapat dilakukan 1 bulan sekali. Injeksi insulin adalah obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Insulin ini berfungsi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Banyak macam-macam merek insulin yang diberikan atau diresepkan oleh dokter, seperti Apidra, Humalog, Lantus, Lavemir, Humalog Mix, Novomix, dan sebagainya. Insulin juga ada efek sampingnya, yaitu bisa terjadi hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah di bawah 70 mg per dl. Jika tidak ada alat glukometer untuk mengecek gula darah, pasien bisa merasakan tanda-tanda hipoglikemi seperti lemas, keluar keringat dingin, pusing, rasa ingin pingsan, dan tidak bisa konsentrasi. Pasien yang akan suntik insulin disarankan untuk sudah menyiapkan makanan di depannya, agar ketika sudah suntik setelah 15 menit kemudian, pasien bisa langsung makan. Kalau terpaksa hipoglikemia sudah terjadi, maka penanganannya bisa langsung diberikan gula melalui mulut pasien
atau dibuatkan teh manis untuk segera diminum. Observasi atau dilihat setelah diberikan gula atau teh manis, bagaimana respon pasien. Jika pasien langsung sadar, berarti tindakan yang kita lakukan sudah tepat. Intinya, pasien yang akan disuntik insulin harus dipastikan setelah suntik bisa langsung makan. Cara penyuntikan insulin yang benar yaitu pada daerah perut, lengan atas, paha, atau bokong. Jika pasien menyuntik sendiri, maka disarankan untuk menyuntikannya di bagian perut karena mudah dijangkau dan di daerah perut inilah tempat yang paling bagus dalam penyerapan insulin. Jika pasien disuntikkan oleh orang lain, maka boleh disuntikkan di lengan atas dan juga di bagian paha atau bisa di bokong atau pantat. Penyuntikan insulin jangan di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Titik penyuntikan harus rotasi atau memutar agar penyerapan insulin bisa sempurna. Adapun cara penyuntikan insulin yang benar adalah: pertama-tama, siapkan dulu insulinnya. Jika insulin keruh, harus disatukan dulu dengan cara diguling-gulingkan atau dikocok, tetapi pelan, jangan sampai berbusa. Lalu, pastikan jarum harus sering diganti, jangan sampai bengkok, dan jangan menyuntikkan insulin dalam keadaan dingin karena bisa mengurangi efektivitasnya. Setelah itu, desinfeksi atau bersihkan daerah yang akan disuntik. Putar dosis insulin sesuai dosis yang diberikan dokter. Ganti jarum insulin, kemudian disuntikkan dengan tegak lurus sambil dorong dengan ibu jari sampai dosis kembali menunjukkan angka 0. Jangan langsung dicabut. Hitung 10 detik, kemudian cabut insulinnya. Penyimpanan insulin jika sama sekali belum dibuka, masih bersegel, maka insulin disimpan di kulkas di bagian pintu kulkas. Jangan simpan insulin di freezer atau di bawah freezer. Kalau insulin sudah dibuka segelnya, disimpan di suhu kamar saja. Yang penting, jangan terkena panas atau sinar matahari secara langsung. Semoga setelah ini Bapak Ibu semua dapat patuh dalam pengobatan DM, khususnya dalam penggunaan insulin, sehingga gula darahnya bisa terkontrol dan komplikasi dari DM akibat gula darah tinggi dapat dihindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.